Selamat datang di Arah Baru, ruang refleksi di mana kita menata cara pandang agar lebih jernih. Hari ini kita menelusuri pertanyaan yang tajam. Mengapa orang bodoh sering merasa dirinya pintar? Fenomena ini bukan sekadar ironi, melainkan cermin dari sifat manusia yang kerap terperangkap dalam ilusi pengetahuan. Filsafat Stoik mengingatkan kita, ketidaktahuan terbesar adalah merasa sudah tahu segalanya. Ketika ego menutup pintu belajar, kesombongan menjadi tirai yang menutupi kenyataan. Orang yang bijak justru merendahkan hati karena ia sadar betapa luasnya hal yang belum ia mengerti. Maka daripada menunjuk jari, mari kita bercermin. Apakah kita juga terkadang merasa paling benar? Di Arah Baru kita tidak mencari pembenaran, melainkan kebijaksanaan. Keberanian mengakui keterbatasan dan ketenangan menerima bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Ada satu jebakan halus yang sering kita masuki tanpa sadar. Perasaan seolah-olah kita sudah tahu. Kita mendengar sedikit informasi, membaca satu artikel, atau menonton satu video, lalu merasa menguasai topik itu sepenuhnya. Inilah yang disebut ilusi pengetahuan. Sebuah keadaan di mana kita mengira telah memahami sesuatu, padahal yang kita miliki hanya potongan kecil dari gambaran besar. Fenomena ini berbahaya bukan karena kebodohan murni, melainkan karena keyakinan palsu yang menutup pintu belajar lebih lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, ilusi ini muncul diam-diam. Kita berbicara tentang politik hanya dari potongan berita yang viral, menilai kesehatan hanya dari satu kutipan media sosial, atau berpendapat tentang sains berdasarkan potongan informasi dari video pendek. Kita merasakan kepuasan seolah sudah mengerti, dan kepuasan itu membuat kita malas menggali lebih dalam. Padahal seperti kata filsuf Stoik Epictetus, bukan apa yang kita tidak tahu yang menyesatkan kita, melainkan keyakinan yang salah tentang apa yang kita anggap benar. Stoikisme mengajarkan pentingnya kesadaran diri. Mereka yang bijak tidak pernah merasa sudah selesai belajar. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa bahkan sebagai kaisar Romawi, ia hanyalah murid dari alam semesta. Kesadaran ini melatih kita untuk selalu meragukan pengetahuan yang kita miliki. Bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk tetap rendah hati di hadapan luasnya realitas. Saat kita yakin sudah mengerti segalanya, justru saat itulah kita paling rentan terhadap kesalahan besar. Ilusi pengetahuan menutup ruang refleksi. Ketika pikiran sudah dipenuhi aku tahu, kita berhenti bertanya. Kita menolak sudut pandang lain karena merasa tak membutuhkannya. Padahal pertanyaan adalah jantung dari kebijaksanaan. Orang yang merasa sudah tahu jarang mau mendengarkan. Mereka cepat menyimpulkan, lambat mengamati. Mereka terjebak pada ego, dan ego adalah musuh terbesar dari kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa keluar dari jebakan ini? Pertama, dengan mengakui keterbatasan. Tidak ada yang memalukan dari kalimat sederhana, saya tidak tahu. Justru disitulah kekuatan muncul, karena pengakuan itu membuka pintu pembelajaran. Kedua, dengan memperdalam proses. Alih-alih puas dengan ringkasan atau opini cepat, luangkan waktu menelusuri sumber yang beragam, mendengar sudut pandang berbeda, dan menguji argumen dengan data. Ketiga, dengan mempraktikkan refleksi harian ala Stoik, menanyakan pada diri sendiri, apakah yang saya yakini hari ini benar karena bukti atau hanya karena kenyamanan? Ilusi pengetahuan juga menipu rasa percaya diri kita. Orang yang sedikit tahu sering terlihat paling lantang berbicara. Mereka meyakinkan orang lain dan akhirnya meyakinkan diri sendiri. Ironisnya, semakin sempit wawasan, semakin besar rasa percaya diri palsu. Sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh belajar justru sering merasa belum cukup. Mereka memahami betapa luasnya dunia, sehingga tidak tergesa-gesa mengklaim kepastian. Di Arah Baru kita diajak melihat kenyataan ini dengan jujur. Dunia modern penuh informasi kilat yang membuat kita merasa pintar secara instan. Namun kebijaksanaan sejati tidak lahir dari kecepatan, melainkan dari kedalaman. Mari berhenti sejenak dan bertanya, berapa banyak dari apa yang kita yakini benar-benar kita pahami? Apakah kita hanya mengulang kata orang atau benar-benar mengerti akar persoalan? Stoikisme menuntun kita pada kesimpulan sederhana namun mendalam. Menjadi bijak bukan soal mengumpulkan fakta, tetapi menjaga pikiran tetap terbuka.
Kita tidak perlu malu mengakui bahwa kita tidak tahu. Justru dari sanalah kebijaksanaan tumbuh. Ilusi pengetahuan mungkin menggoda, tapi keberanian untuk tetap rendah hati jauh lebih membebaskan. Di balik rasa percaya diri yang tampak meyakinkan, sering tersembunyi sebuah ironi yang menjerat banyak orang. Efek Dunning-Kruger. Istilah ini lahir dari penelitian dua psikolog, David Dunning dan Justin Kruger, yang menemukan bahwa semakin rendah kemampuan seseorang dalam suatu bidang, semakin besar kecenderungannya untuk melebih-lebihkan kemampuan itu sendiri. Sebaliknya, mereka yang benar-benar ahli justru sering meremehkan diri karena sadar betapa luasnya hal yang belum mereka ketahui. Fenomena ini mudah kita temui. Seorang yang baru belajar sedikit tentang ekonomi mendadak merasa siap menasihati pasar saham. Seseorang yang hanya membaca ringkasan artikel medis seolah bisa menandingi dokter. Mereka yang baru memahami setetes ilmu bicara dengan keyakinan seolah telah menyelami samudera. Mengapa? Karena untuk menilai seberapa banyak kita tidak tahu, dibutuhkan pemahaman mendalam yang justru tidak mereka miliki. Mereka bahkan tidak memiliki alat ukur untuk mengakui kebatasannya. Stoikisme menuntun kita menatap fenomena ini dengan kejernihan. Epictetus pernah mengingatkan bahwa bukan kebodohan yang paling berbahaya, melainkan keyakinan palsu bahwa kita sudah bijak. Orang yang terjebak efek Dunning-Kruger hidup dalam semacam lingkaran tertutup. Sedikit tahu, lalu merasa sudah cukup, sehingga berhenti belajar. Mereka menolak masukan, menepis kritik, dan menutup telinga bagi suara yang menantang keyakinan mereka. Bandingkan dengan cara para filsuf Stoik memandang dunia. Marcus Aurelius, seorang kaisar, setiap hari menulis pengingat untuk dirinya sendiri. Belajar dari siapa saja, tetap terbuka, dan tidak pernah merasa lebih tinggi. Kesadarannya yang rendah hati justru menunjukkan kebesaran sejati. Orang bijak memahami bahwa semakin luas wawasan yang digali, semakin besar pula kesadaran akan keterbatasan diri. Itulah kebalikan dari Dunning-Kruger. Semakin tahu, semakin rendah hati. Dalam kehidupan kita, efek ini sering muncul tanpa disadari. Saat merasa mengerti topik tertentu hanya dari cuplikan singkat media sosial, kita jadi percaya diri berlebihan. Kita mengulang pendapat yang kita anggap fakta, padahal sekadar opini setengah matang. Kita bahkan bisa menjadi lantang menantang orang yang lebih berpengalaman, karena merasa kebenaran ada di pihak kita. Disinilah bahayanya, keyakinan yang salah memberi keberanian palsu, dan keberanian palsu menutup jalan belajar. Bagaimana cara melepaskan diri? Pertama, biasakan bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar memahami ini, atau hanya merasa paham? Kedua, bukalah pintu kritik. Orang bijak menilai kritik bukan sebagai serangan, melainkan cermin untuk melihat titik buta. Ketiga, pelihara kebiasaan belajar mendalam. Jangan puas dengan ringkasan, selami berbagai sumber, dengarkan sudut pandang yang berbeda, dan refleksikan secara tenang. Kita juga diajak bersikap sabar terhadap mereka yang terjebak di dalamnya. Ketika menghadapi seseorang yang amat yakin pada pendapatnya, meski jelas dangkal, kita bisa meniru pendekatan Stoik. Tetap tenang, tidak menghakimi, dan menunjukkan keteladanan melalui sikap. Kita tidak bisa memaksa orang menyadari apa yang belum siap mereka lihat. Namun, kita bisa menjaga integritas diri sendiri dengan terus rendah hati dan membuka ruang dialog. Ironisnya, orang yang benar-benar ahli sering tampak ragu dan berhati-hati. Mereka memahami betapa kompleksnya suatu persoalan. Sokrates terkenal berkata, "Saya hanya tahu bahwa saya tidak tahu." Kalimat sederhana ini bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan batin, keberanian mengakui keterbatasan. Di arah baru kita merenung, pernahkah kita merasa paling tahu dalam sebuah diskusi, lalu belakangan sadar betapa dangkal pemahaman kita? Mengakui momen seperti itu bukan aib, melainkan langkah penting menuju kebijaksanaan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir ketika kita berhenti mengejar kepastian palsu dan mulai menghargai proses belajar yang tak pernah usai. Efek Dunning-Kruger adalah pengingat keras. Jangan terperangkap rasa pintar yang semu. Kebijaksanaan bukan tentang banyaknya kata atau kerasnya suara, melainkan kesediaan terus bertanya dan mendengar. Semakin kita rendah hati, semakin besar ruang bagi pengetahuan yang sejati. Di setiap perjalanan hidup,
Ada satu musuh halus yang sering tak kita sadari, ego. Bukan sekadar rasa percaya diri, tetapi bisikan halus yang membuat kita merasa sudah cukup, sudah benar, sudah unggul. Ego inilah yang diam-diam menutup pintu bagi pengetahuan baru. Ia membuat kita memilih kenyamanan daripada pertumbuhan, kepastian daripada pencarian. Dan dalam dunia yang terus berubah, ego adalah tembok tak kasat mata yang paling kuat menghalangi proses belajar. Bayangkan seseorang yang merasa sudah mahir di bidangnya. Setiap masukan dianggap gangguan, setiap kritik dipandang ancaman. Padahal orang lain mungkin menawarkan perspektif yang lebih segar. Namun ego menolak. Aku sudah tahu, aku tidak perlu diajar. Disinilah belajar terhenti, bukan karena kekurangan informasi, tetapi karena ketidakmauan untuk membuka hati dan pikiran. Sebagaimana pepatah lama mengatakan, cangkir yang penuh tak dapat diisi lagi. Filsafat Stoikisme memberikan peringatan tajam tentang bahaya ini. Epictetus menekankan bahwa kebijaksanaan lahir dari kesediaan menjadi murid setiap hari. Ia mengingatkan bahwa manusia sejati adalah pembelajar sepanjang hidup, bukan mereka yang merasa telah tiba di puncak pengetahuan. Marcus Aurelius, meski seorang kaisar, menulis pengingat pada dirinya sendiri untuk tetap rendah hati. Janganlah engkau merasa terhormat karena pengetahuanmu. Ketahuilah, masih banyak hal yang tak kau pahami. Jika seorang kaisar Romawi saja merendah, apa alasan kita untuk membiarkan ego menghalangi langkah? Ego juga menyamar sebagai rasa aman. Ketika kita meyakini pendapat kita tak bisa digugat, kita merasa terlindungi dari ketidakpastian. Namun justru disitulah bahaya bersembunyi. Dunia terus bergerak, ilmu terus berkembang, dan kenyataan tak berhenti berubah. Jika kita hanya bergantung pada pengetahuan lama, kita akan tertinggal, terjebak dalam kepuasan palsu. Dalam jangka panjang, ego bukan hanya menghambat belajar, tetapi juga mengikis kebijaksanaan dan kemampuan beradaptasi. Bagaimana tanda-tanda ego menghalangi belajar? Kita menjadi defensif ketika disanggah. Kita cepat menolak informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan. Kita hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kita lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Semua ini adalah gejala bahwa ego telah mengambil alih kemudi. Dan selama ego berkuasa, kita tak akan benar-benar bertumbuh. Mengatasi ego bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, melainkan menempatkan diri pada posisi yang tepat. Dalam pandangan Stoik, kerendahan hati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Itu berarti mengakui keterbatasan, mau mendengar bahkan dari mereka yang lebih muda atau berbeda latar belakang, dan siap menerima bahwa kita bisa salah. Orang bijak tidak takut mengucapkan, "Saya belum tahu." Kalimat itu bukan tanda kelemahan, tetapi bukti keberanian menghadapi kenyataan. Praktik sederhana untuk menundukkan ego adalah refleksi diri setiap hari. Tanyakan, apa yang saya pelajari hari ini? Apakah saya menolak masukan karena memang salah, atau hanya karena merasa diserang? Pertanyaan semacam ini melatih kita mengenali saat ego mulai menguasai pikiran. Stoikisme menganjurkan latihan semacam ini agar jiwa tetap jernih dan terbuka pada kebenaran. Ego juga sering diperkuat oleh lingkungan. Jika kita hanya dikelilingi orang-orang yang selalu setuju, kita akan merasa pendapat kita tak terbantahkan. Maka penting untuk mencari komunitas yang berani memberi kritik jujur. Lingkungan yang menantang pikiran kita adalah ruang belajar terbaik. Bukan yang selalu memuji, tetapi yang mengajak berdiskusi, bahkan berdebat dengan cara yang sehat. Di era media sosial, ego mendapat panggung besar. Like dan komentar pujian bisa membuat kita merasa selalu benar. Namun pujian tanpa dasar hanyalah bayangan, bukan cermin. Jika kita tak hati-hati, kita akan terjebak mengejar pengakuan daripada kebenaran. Padahal belajar sejati tak membutuhkan tepuk tangan, ia hanya membutuhkan pikiran yang terbuka. Pada akhirnya, menaklukkan ego adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada yang bisa melakukannya sekali lalu selesai. Setiap hari kita dihadapkan pada godaan untuk merasa paling tahu, paling benar, paling hebat. Namun setiap hari pula kita diberi kesempatan untuk memilih kerendahan hati. Seperti air yang selalu mengalir ke tempat rendah, kebijaksanaan akan mencari mereka yang mau merendahkan hati. Di arah baru kita diajak merenungkan hal ini. Apakah kita mau terus belajar atau membiarkan ego menutup pintu pengetahuan? Pilihan itu ada di tangan kita.
Dengan keberanian mengakui keterbatasan, kita bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga menumbuhkan ketenangan batin. Sebab jiwa yang rendah hati adalah jiwa yang tak terguncang oleh kesalahan, dan pikiran yang mau belajar adalah pikiran yang benar-benar merdeka. Ada ketakutan yang begitu manusiawi, namun sering kita sembunyikan. Ketakutan untuk terlihat bodoh. Ketakutan ini tampak sepele, tetapi diam-diam menjadi tembok yang menghalangi pertumbuhan diri. Kita menahan pertanyaan meski hati penuh rasa ingin tahu. Kita mengangguk pura-pura paham agar tak dipandang rendah. Kita memilih diam bukan karena tidak punya suara, tetapi karena takut dianggap tidak cerdas. Padahal justru ketakutan itulah yang membuat kita berhenti belajar. Sejak kecil, banyak dari kita dibesarkan dalam budaya yang mengagungkan selalu benar. Nilai dan pujian sering diberikan kepada yang paling cepat menjawab, bukan pada yang berani bertanya. Perlahan kita belajar menyamakan tidak tahu dengan kelemahan. Maka ketika dewasa, kita menutupi kebingungan dengan kepura-puraan. Kita menjadi mahir menampilkan citra seolah paham, bahkan ketika hati berteriak, aku tidak mengerti. Filsafat stoikisme mengingatkan, kebijaksanaan bukanlah tentang terlihat pintar, melainkan tentang keberanian menghadapi kenyataan. Epictetus berkata, jika kamu ingin maju, terimalah bahwa orang lain mungkin menganggapmu bodoh. Kalimat itu terdengar keras, namun mengandung kebenaran mendalam. Hanya ketika kita rela dianggap tidak tahu, kita membuka jalan untuk benar-benar tahu. Orang bijak tidak malu mengakui ketidaktahuannya, karena itulah titik awal pengetahuan sejati. Bayangkan sebuah pertemuan kerja. Ada istilah teknis yang tak kita pahami. Ego mendorong kita diam, takut kolega menilai rendah. Namun keberanian sejati justru lahir dari pertanyaan sederhana. Bisakah Anda jelaskan lagi? Pertanyaan itu mungkin menyingkap ketidaktahuan kita, tetapi juga menunjukkan kerendahan hati dan keinginan belajar. Ironisnya, orang yang bertanya dengan jujur sering lebih dihargai daripada mereka yang pura-pura mengerti. Ketakutan terlihat bodoh juga diperkuat oleh dunia modern. Media sosial menciptakan panggung di mana semua orang berlomba tanpa tahu segalanya. Kita melihat orang lain berbicara lantang, penuh keyakinan, dan merasa harus menandingi mereka. Akibatnya, kita jarang mengakui kebingungan. Kita takut komentar sinis atau ejekan yang datang cepat dari layar. Namun, jika kita terus bersembunyi di balik citra pintar, kita hanya memberi makan rasa cemas yang tak pernah selesai. Stoikisme mengajarkan ketenangan menghadapi penilaian orang. Marcus Aurelius menulis, pendapat orang lain adalah sesuatu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap kita sendiri. Saat kita berani berkata, saya tidak tahu, kita sedang melatih kebebasan batin. Kita menolak untuk diperbudak oleh pandangan orang lain. Dan disitulah letak kekuatan. Tidak lagi hidup untuk kesan, tetapi untuk kebenaran. Untuk menaklukkan ketakutan ini, kita bisa memulai dari langkah kecil. Pertama, ubah cara pandang terhadap tidak tahu. Lihatlah itu bukan sebagai kelemahan, melainkan undangan untuk belajar. Kedua, latih keberanian bertanya. Seringkali pertanyaan kita mewakili kebingungan banyak orang. Dengan bertanya, kita tidak hanya belajar, tetapi juga menolong orang lain yang diam. Ketiga, biasakan refleksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya menolak belajar hanya karena takut dianggap bodoh? Pengakuan sederhana seperti, saya belum mengerti, bisa terasa berat, tetapi memiliki kekuatan besar. Ia memecahkan dinding ego, membuka ruang bagi percakapan yang jujur. Ketika kita terbiasa mengakui ketidaktahuan, kita akan merasakan kebebasan yang menenangkan. Tidak ada lagi beban untuk selalu tampak sempurna. Kita belajar karena ingin tahu, bukan karena ingin dipuji. Kita juga perlu memilih lingkungan yang aman untuk bertanya. Temukan teman, mentor, atau komunitas yang menghargai kejujuran intelektual. Lingkungan yang sehat tidak menertawakan kebingungan, tetapi mendukung proses belajar. Di sana, tidak tahu diterima sebagai awal dari pertumbuhan. Pada akhirnya, ketakutan terlihat bodoh hanyalah bayangan. Bayangan yang hilang ketika kita menyalakan lampu keberanian. Saat kita berhenti mengejar citra pintar, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan yang sebenarnya. Di arah baru kita diajak merenung, apakah kita mau terus menutupi ketidaktahuan demi kesan atau berani jujur demi kebenaran? Seperti air yang mengalir ke tempat rendah,
kebijaksanaan akan datang kepada mereka yang mau merendahkan hati. Jangan biarkan ketakutan terlihat bodoh menghalangi langkah. Karena keberanian mengakui ketidaktahuan adalah pintu yang membuka jalan bagi pengetahuan yang sejati dan jiwa yang merdeka. Di setiap perjalanan hidup, kita akan menemui satu godaan yang begitu manis namun berbahaya. Kenyamanan zona aman. Zona aman adalah wilayah di mana kita merasa tenang, terbiasa, dan nyaris tanpa tantangan. Kita mengenal rutinitasnya, kita hafal ritmenya, dan kita tidak perlu mempertaruhkan apapun. Pada pandangan pertama, ini tampak seperti tempat yang ideal, aman, familiar, bebas dari risiko. Namun justru di balik rasa aman itu, tersembunyi bahaya besar, berhentinya pertumbuhan. Mengapa zona aman begitu menggoda? Karena manusia secara alami mencari kestabilan. Kita menyukai pola yang bisa diprediksi, pekerjaan yang sudah kita kuasai, hubungan yang tidak menuntut banyak perubahan. Ketika berada di wilayah ini, kita merasa terlindungi dari ketidakpastian dunia luar. Kita tidak perlu menghadapi rasa takut, tidak perlu menghadapi kegagalan. Tapi seperti air yang terlalu lama diam, jiwa yang tidak bergerak akan menjadi keruh. Kita mungkin aman, tetapi kita tidak berkembang. Filsafat stoikisme memandang kenyamanan dengan sikap waspada. Bagi para stoik, kenyamanan yang berlebihan dapat menumpulkan ketahanan batin. Seneca, salah satu filsuf besar stoik, pernah menulis bahwa hidup yang baik bukan berarti menghindari kesulitan, tetapi belajar hidup selaras dengan tantangan. Ia menekankan pentingnya melatih diri menghadapi ketidakpastian, karena hanya melalui ujianlah kita menemukan kekuatan sejati. Hidup yang terlalu nyaman seringkali membuat kita lupa bahwa kemampuan kita hanya tumbuh ketika diuji. Coba perhatikan rutinitas kita sehari-hari. Mungkin kita sudah lama bekerja di tempat yang sama, dengan tugas yang sudah kita kuasai. Setiap hari terasa mudah, tak ada kejutan, tak ada tuntutan baru. Sekilas itu menyenangkan, tetapi di dalam hati, kita mungkin mulai merasa hampa. Kita kehilangan rasa ingin tahu, kehilangan percikan semangat. Tanpa kita sadari, kita terjebak dalam lingkaran nyaman yang mengikis keberanian untuk mencoba hal baru. Zona aman juga menipu dengan memberi rasa puas semu. Kita berkata pada diri sendiri, aku sudah cukup. Padahal jauh di dalam hati kita tahu masih banyak potensi yang belum tergali. Ketika kita menolak tantangan karena takut gagal, kita sesungguhnya menolak kesempatan untuk tumbuh. Stoikisme mengingatkan yang kita takuti seringkali bukan kegagalan itu sendiri, tetapi bayangan kegagalan yang kita ciptakan dalam pikiran. Melangkah keluar dari zona aman bukan berarti harus melakukan perubahan besar sekaligus. Terkadang itu dimulai dari langkah-langkah kecil, belajar keterampilan baru, berbicara di depan umum, atau mencoba cara pandang yang berbeda. Setiap langkah keluar membawa rasa tidak nyaman, dan itu wajar. Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa kita sedang tumbuh. Seperti otot yang menguat karena dilatih, jiwa kita juga menjadi tangguh ketika menghadapi hal baru. Ada sebuah latihan stoik yang relevan di sini. Premeditatio malorum, membayangkan hal-hal yang menantang atau bahkan buruk yang mungkin terjadi. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti diri, melainkan untuk melatih ketabahan. Dengan membayangkan kemungkinan terburuk, kita mengurangi ketakutan akan ketidakpastian dan lebih berani melangkah. Kita belajar menerima bahwa ketidaknyamanan bukanlah musuh, melainkan guru. Kita juga perlu menyadari bahwa zona aman bukan hanya soal pekerjaan atau aktivitas, tetapi juga pola pikir. Kadang kita terjebak dalam cara berpikir lama yang terasa aman. Kita menolak ide baru, pandangan berbeda, atau masukan yang menantang keyakinan. Ini sama berbahayanya dengan rutinitas yang membosankan. Pikiran yang tidak mau diuji akan kehilangan keluasan, dan pada akhirnya kebijaksanaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, ironi ini semakin jelas. Kita dikelilingi teknologi yang memudahkan segala hal. Dengan sekali sentuh kita bisa memesan makanan, mendapatkan hiburan, atau menyelesaikan pekerjaan. Semua terasa instan. Kenyamanan ini, jika tidak diimbangi dengan disiplin, dapat membuat kita rapuh. Kita menjadi mudah cemas ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana karena kita jarang berlatih menghadapi kesulitan.
Keluar dari zona aman bukan berarti menolak kenyamanan sepenuhnya, tetapi menolak untuk diperbudak olehnya. Kita boleh menikmati hal-hal yang menyenangkan, namun jangan biarkan kenikmatan itu mengekang keberanian. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa tujuan hidup bukanlah sekadar mencari kesenangan, tetapi menjadi pribadi yang kuat, adil, dan bijak. Itu hanya mungkin dicapai ketika kita berani melangkah melampaui batas yang kita ciptakan sendiri. Di arah baru kita belajar bahwa pertumbuhan selalu menuntut keberanian. Pertanyaannya, maukah kita mengguncang kenyamanan untuk menemukan versi terbaik dari diri sendiri? Zona aman mungkin menawarkan ketenangan sesaat, tetapi jiwa kita diciptakan untuk berkembang. Ketika kita menolak tantangan, kita menolak panggilan untuk menjadi lebih. Jangan biarkan kenyamanan menjadi rantai yang tak terlihat. Ambil satu langkah keluar, meski kecil. Rasakan ketidaknyamanan itu sebagai tanda hidup yang sejati. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan dan kekuatan tidak tumbuh di wilayah yang aman, tetapi di tanah asing yang menuntut keberanian. Di sanalah kita menemukan diri kita yang sebenarnya, kuat, bebas, dan penuh kemungkinan. Ada satu kebiasaan yang diam-diam menggerogoti kesempatan kita untuk tumbuh. Kebiasaan mengabaikan kritik. Kita semua pada suatu titik pernah merasa tak nyaman saat menerima masukan yang menyinggung kelemahan. Kita mungkin mengerutkan kening, menolak dalam hati, atau bahkan secara terbuka menepisnya. Namun jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa menjadi tembok besar yang memisahkan kita dari kebijaksanaan dan pertumbuhan. Mengapa kritik terasa begitu berat? Sebab kritik menyentuh ego. Ego kita ingin dipercaya sebagai sosok yang sudah benar, sudah tahu, sudah cukup baik. Saat orang lain memberi catatan, seolah-olah mereka mengguncang citra yang kita pertahankan. Inilah alasan banyak orang tanpa disadari memilih jalan lebih mudah, menutup telinga. Padahal menolak mendengar bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda ketakutan, takut melihat kekurangan diri sendiri. Dalam filsafat Stoikisme, kritik dipandang sebagai cermin. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak mengontrol opini orang lain, tetapi kita sepenuhnya mengontrol reaksi kita. Kritik, jika disikapi dengan kepala dingin, bisa menjadi bahan bakar untuk perbaikan diri. Seneca bahkan menulis bahwa orang bijak menerima masukan seperti seorang dokter yang menyambut diagnos, bukan karena menyukai rasa sakit, tetapi karena ingin sembuh dan bertumbuh. Sayangnya, banyak orang lebih memilih kenyamanan semu daripada kebenaran yang menantang. Mereka berkata, "Aku tahu apa yang kulakukan," sambil menolak mendengar. Mereka mencari lingkaran yang hanya berisi pujian, bukan masukan jujur. Media sosial memperkuat kecenderungan ini. Kita terbiasa mendapatkan likes dan komentar positif, lalu perlahan menganggap bahwa setiap pendapat yang berbeda adalah serangan, bukan pelajaran. Bayangkan seseorang yang memimpin tim di tempat kerja. Jika ia terbiasa mengabaikan kritik, lambat laun kualitas kepemimpinannya menurun. Masalah yang seharusnya diperbaiki dibiarkan, ide-ide baru tak dihiraukan, dan anggota tim merasa tak dihargai. Pada akhirnya, bukan hanya reputasinya yang merosot, tetapi juga kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Mengabaikan kritik bukan hanya menghambat pertumbuhan pribadi, tetapi juga merusak hubungan. Menghadapi kritik memang tidak mudah. Ia menuntut kerendahan hati, sebuah kualitas yang kerap dianggap lemah, padahal justru tanda kekuatan sejati. Orang yang rendah hati mampu berkata, "Mungkin ada kebenaran dalam kata-katamu." Ia mendengarkan tanpa terburu-buru membantah. Ia memilah, menganalisis, lalu mengambil yang bermanfaat. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kritik sebagai latihan kendali diri, menahan dorongan untuk defensif dan menggantinya dengan rasa ingin tahu. Tentu tidak semua kritik datang dengan niat baik. Ada kritik yang lahir dari iri hati atau ketidaksukaan pribadi. Namun, bahkan kritik yang disampaikan dengan cara kasar sekalipun bisa mengandung inti kebenaran. Disinilah kebijaksanaan diuji. Kita tidak menelan mentah-mentah setiap komentar, tetapi kita juga tidak menutup mata terhadap pesan yang mungkin berguna. Sikap ini menuntut kejernihan pikiran, kemampuan memilah antara nada yang menyakitkan dan makna yang bermanfaat. Ada latihan sederhana yang diajarkan para Stoik. Ketika menerima kritik, diamlah sejenak, tarik napas.
Jangan langsung menanggapi. Rasakan dorongan untuk membela diri, lalu lepaskan. Setelah itu tanyakan pada diri sendiri, apakah ada kebenaran di balik kata-kata ini? Latihan ini, meski tampak kecil, adalah langkah besar untuk melatih ketenangan batin dan membuka pintu perbaikan. Kebiasaan mengabaikan kritik juga sering berakar pada rasa takut akan perubahan. Kritik menuntut kita meninjau ulang kebiasaan, pola pikir, bahkan identitas yang kita anggap sudah mapan. Perubahan itu menantang, kadang menyakitkan. Tapi tanpa perubahan, tidak ada kemajuan. Seperti logam yang ditempa api untuk menjadi kuat, jiwa kita perlu diuji dengan masukan yang jujur agar menjadi tangguh. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kemampuan mendengar kritik menjadi keterampilan penting. Orang yang mampu mendengar dengan hati terbuka akan selalu selangkah lebih maju. Mereka tidak hanya mengumpulkan pujian, tetapi juga pelajaran. Mereka tidak hanya terlihat pintar, tetapi juga menjadi bijak. Perbedaan antara orang yang berhenti berkembang dan mereka yang terus maju seringkali terletak pada satu hal, kemauan untuk mendengarkan. Sebagai bagian dari perjalanan arah baru, mari kita belajar menundukkan ego dan membuka telinga. Kritik bukan musuh, ia adalah guru yang menyamar. Kita tidak harus menyukai caranya berbicara, tetapi kita bisa menghargai pelajaran yang dibawanya. Ketika kita berhenti mengabaikan kritik, kita berhenti menipu diri sendiri. Kita mulai melangkah ke arah yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijak. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, banyak dari kita berusaha menilai sejauh mana kita telah melangkah, seberapa baik kita dibandingkan orang lain, dan apakah kita sudah cukup. Menakar diri memang wajar, namun seringkali kita terjebak pada kesalahan mengukur diri, sebuah jebakan yang membuat kita salah memahami kapasitas, kemajuan, bahkan harga diri kita sendiri. Mengapa kita mudah salah mengukur diri? Karena ukuran yang kita pakai seringkali kabur dan tidak realistis. Kita cenderung menilai diri dengan tolok ukur yang dangkal. Gaji, jabatan, jumlah pengikut di media sosial, atau pengakuan dari orang lain. Semua indikator itu bersifat eksternal, berubah-ubah, dan di luar kendali kita. Ketika kita menggantungkan penilaian pada hal-hal tersebut, kita membuka pintu bagi ilusi. Kita merasa berhasil hanya ketika dunia memuji, dan merasa gagal ketika dunia diam. Filsafat Stoikisme mengingatkan bahwa ukuran sejati ada pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Kebajikan, integritas, ketabahan. Marcus Aurelius menulis bahwa nilai seseorang terletak pada sejauh mana ia hidup selaras dengan akal sehat dan kebajikan, bukan pada seberapa besar pujian yang ia terima. Mengukur diri lewat standar eksternal ibarat menakar kedalaman laut dengan melihat permukaan air, terlihat mudah, tetapi menipu. Kesalahan mengukur diri sering berawal dari perbandingan. Kita menatap hidup orang lain, lalu membandingkan dengan milik kita. Teman sebaya membeli rumah, kita merasa tertinggal. Rekan kerja mendapat promosi, kita merasa tak cukup baik. Padahal setiap orang memulai dari titik yang berbeda, dengan tantangan dan jalan hidupnya sendiri. Perbandingan hanya membuat kita melihat fragmen, bukan keseluruhan cerita. Kita menilai bab 20 hidup orang lain dengan bab 5 hidup kita sendiri. Selain itu, kita juga kerap menilai diri berdasarkan pencapaian masa lalu. Kita berpegang pada keberhasilan lama sebagai bukti identitas, lalu takut mencoba hal baru karena khawatir rekor kita rusak. Atau sebaliknya, kita terus dihantui kegagalan lama dan menganggapnya sebagai batas kemampuan. Baik kebanggaan maupun penyesalan masa lalu dapat menjadi ukuran yang menyesatkan jika kita tidak menyadari bahwa hidup adalah proses terus-menerus. Kesalahan mengukur diri juga terjadi ketika kita menilai kemampuan hanya dari apa yang terlihat. Seringkali kita meremehkan proses batin yang tak kasat mata, keberanian menghadapi ketakutan, kesabaran menunggu, atau kekuatan menahan amarah. Semua itu tak bisa diukur dengan angka, tetapi justru menentukan kualitas hidup. Stoikisme menekankan bahwa kebesaran jiwa tidak memerlukan pengakuan publik, ia cukup diketahui oleh hati nurani. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengukur diri dengan jujur? Pertama, dengan introspeksi. Seperti yang disarankan Epictetus, kita perlu bertanya pada diri sendiri setiap hari, apakah tindakan saya hari ini selaras dengan nilai yang saya yakini?
Pertanyaan ini mengalihkan fokus dari penilaian luar ke dalam. Kedua, kita harus berani menerima umpan balik. Orang lain bisa menjadi cermin yang membantu kita melihat sisi yang luput dari perhatian. Namun cermin itu hanya berguna bila kita mau menatapnya tanpa defensif. Kita juga perlu memahami bahwa ukuran sejati bukanlah garis lurus ke atas. Pertumbuhan manusia penuh lekukan, kadang maju pesat, kadang lambat, kadang mundur sejenak. Jika kita hanya menilai kemajuan dari kecepatan, kita akan frustrasi. Sebaliknya, jika kita melihat dari ketekunan, dari kemauan untuk terus melangkah meski tertatih, kita akan menemukan ukuran yang lebih bijak. Dalam dunia yang memuja prestasi instan, kesalahan mengukur diri menjadi semakin berbahaya. Media sosial menampilkan potongan hidup paling gemerlap, membuat kita mengira bahwa standar kebahagiaan adalah liburan mewah atau kesuksesan muda. Kita lupa bahwa banyak proses penting terjadi di balik layar. Kerja keras yang tidak dipamerkan, kegagalan yang tidak diceritakan. Ketika kita menilai diri berdasarkan sorotan orang lain, kita sedang menimbang bayangan, bukan kenyataan. Stoikisme mengajarkan untuk menilai diri berdasarkan hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Sikap, usaha, nilai moral. Jika kita sudah bertindak dengan niat baik, berusaha dengan sepenuh hati, dan menjaga integritas, maka hasil akhir, apapun bentuknya, bukanlah ukuran kegagalan atau keberhasilan kita. Ketenangan datang ketika kita mengukur diri dengan standar batin, bukan dengan mata orang lain. Kesalahan mengukur diri bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga memengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Ketika kita menilai diri secara keliru, kita cenderung menilai orang lain dengan cara yang sama. Membandingkan, meremehkan, atau sebaliknya memuja berlebihan. Kita lupa bahwa setiap orang membawa beban yang tidak kita ketahui. Mengukur diri dengan bijak berarti juga menghargai perjalanan orang lain tanpa iri atau penghakiman. Dalam perjalanan hidup, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Kita dikelilingi keluarga, teman, rekan kerja, bahkan komunitas daring yang membentuk cara kita berpikir dan merasakan. Lingkungan ini, sadar atau tidak, memainkan peran penting dalam membentuk ego kita. Seringkali justru lingkungan yang seharusnya menjadi tempat tumbuh, berubah menjadi cermin palsu yang memperkuat ego, membuat kita sulit melihat diri dengan jernih. Ego pada dasarnya adalah identitas yang kita bangun tentang siapa kita. Ia tidak selalu buruk, ia memberi kita rasa diri, tujuan, dan arah. Namun ego menjadi masalah ketika ia diperbesar tanpa kendali. Ketika orang-orang di sekitar kita hanya memuji tanpa pernah mengkritik, kita mulai percaya bahwa kita selalu benar, bahwa pendapat kita tak terbantahkan. Lama-kelamaan kita terjebak dalam ilusi kehebatan, merasa tak perlu belajar dan enggan menerima masukan. Lingkungan yang memperkuat ego bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa berupa lingkaran pertemanan yang hanya memberi pujian, kantor yang menyanjung demi kepentingan, atau komunitas media sosial yang terus mengangkat citra palsu. Di sana, kita dikelilingi kata-kata manis yang meninabobokan, bukan kejujuran yang menantang. Kita mungkin merasa nyaman, namun sesungguhnya kita sedang dijauhkan dari kebenaran yang menumbuhkan. Stoikisme mengajarkan kewaspadaan terhadap pujian berlebihan. Marcus Aurelius menulis bahwa pendapat orang lain bukanlah cermin sejati diri kita, karena mereka menilai berdasarkan kesan singkat, bukan hakikat. Epictetus menekankan bahwa kemuliaan sejati bukanlah apa yang orang lain katakan, melainkan sejauh mana kita hidup sesuai kebajikan. Ketika kita terlalu larut dalam pujian lingkungan, kita menyerahkan kendali pada suara luar dan lupa pada suara hati. Fenomena ini semakin nyata di era digital. Media sosial misalnya, menciptakan ruang di mana likes dan komentar positif menjadi ukuran harga diri. Kita memilih foto terbaik, menulis kalimat paling memikat, dan menanti validasi dalam bentuk angka. Ketika banjir pujian datang, ego kita terangkat tinggi. Namun angka itu rapuh, ia bisa berubah dalam sekejap, meninggalkan kekosongan yang menyakitkan. Ketergantungan pada tepuk tangan dunia maya adalah bentuk lingkungan yang paling licik dalam memperkuat ego. Lingkungan yang memperkuat ego juga sering lahir dari ketidakseimbangan kekuasaan. Bayangkan seorang pemimpin yang dikelilingi bawahan yang takut menyampaikan pendapat berbeda. Setiap ide yang diucapkannya dipuji,
Setiap keputusan diterima tanpa kritik. Awalnya, ini mungkin terasa menyenangkan. Namun seiring waktu, ia kehilangan cermin yang jujur. Keputusan menjadi bias, kesalahan tak terkoreksi, dan kemunduran pun tak terelakkan. Inilah mengapa banyak tokoh besar jatuh bukan karena lawan, tetapi karena lingkaran yang tak mau berkata jujur. Bagaimana kita mengenali bahwa lingkungan kita sedang memperkuat ego? Tanda paling jelas adalah ketika kita jarang merasa tertantang. Jika setiap ide kita selalu disetujui, jika kita jarang mendengar kata tidak, mungkin kita dikelilingi oleh gema, bukan dialog. Tanda lain adalah ketika kita merasa terancam oleh kritik. Lingkungan yang sehat memberi kita rasa aman untuk berdiskusi, bukan rasa takut untuk berbeda pendapat. Menghadapi kenyataan ini membutuhkan keberanian. Kita perlu mengundang suara-suara yang jujur, bahkan yang kadang menyakitkan. Stoikisme mengajarkan simpatia, kesadaran bahwa kita semua saling terhubung dan belajar satu sama lain. Lingkungan yang baik bukan hanya tempat berbagi kebahagiaan, tetapi juga ruang di mana kritik disampaikan dengan niat membangun. Kita butuh teman, mentor, dan kolega yang berani berkata, "Aku melihat sesuatu yang bisa kamu perbaiki." Tentu tidak semua orang di sekitar kita memiliki niat tulus. Ada yang memberi pujian untuk mengambil keuntungan atau mengkritik demi menjatuhkan. Karena itu, kebijaksanaan diperlukan untuk memilah. Kita tidak harus menelan setiap kata, tetapi kita juga tidak boleh menutup telinga pada masukan yang jujur. Seperti logam yang ditempa api, karakter kita ditempa oleh interaksi yang tulus. Pujian yang wajar dan kritik yang tepat. Membangun lingkungan yang menyehatkan ego bukanlah tugas mudah. Kita perlu menumbuhkan budaya kejujuran. Di keluarga, ini berarti membuka ruang percakapan tanpa takut dihakimi. Di tempat kerja, ini berarti membangun tim yang menghargai umpan balik lebih dari sekadar persetujuan. Di lingkaran pertemanan, ini berarti berani saling mengingatkan, bukan hanya saling menghibur. Lingkungan yang sehat tidak memperbesar ego, tetapi menyeimbangkannya. Pada akhirnya, kita perlu menanamkan kesadaran bahwa pujian dan kritik hanyalah pendapat, bukan kebenaran mutlak. Nilai sejati kita tidak ditentukan oleh suara luar, melainkan oleh integritas batin. Ketika kita berpegang pada prinsip ini, kita tidak akan mudah terbawa arus lingkungan, entah yang menyanjung berlebihan atau yang mengecilkan. Kita tetap teguh seperti pohon yang berakar dalam, tidak goyah oleh angin. Dalam perjalanan arah baru, marilah kita berani meninjau lingkungan sekitar. Apakah orang-orang di sekeliling kita mendorong pertumbuhan atau sekadar meninabobokan ego? Apakah kita mencari teman yang jujur atau hanya penggemar yang memuji? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena kebijaksanaan tidak lahir dari tepuk tangan, melainkan dari keberanian menghadapi kebenaran. Lingkungan yang memperkuat ego mungkin terasa nyaman, tetapi kenyamanan itu semu. Hanya dengan berani dikelilingi kejujuran, kita bisa benar-benar bertumbuh. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukanlah cermin yang memantulkan bayangan yang kita inginkan, tetapi cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya, agar kita bisa terus belajar, berbenah, dan menjadi pribadi yang lebih bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan bertemu dengan orang yang merasa pendapatnya selalu paling tepat. Mereka berbicara seolah kebenaran hanya milik mereka, menutup ruang dialog, dan terkadang mengabaikan fakta demi mempertahankan gengsi. Menghadapi orang seperti ini bisa menguras energi dan memancing emosi. Namun disinilah kita diuji. Mampukah kita tetap bijak ketika berhadapan dengan orang yang meyakini dirinya tak pernah salah? Langkah pertama adalah memahami bahwa sikap paling benar sering berakar dari ketakutan. Banyak orang menolak pandangan lain karena merasa identitas mereka terancam. Mereka takut kehilangan rasa superioritas atau takut tampak lemah jika mengakui kesalahan. Dari luar mereka terlihat angkuh, tetapi di dalam mereka mungkin rapuh. Memahami latar belakang ini membantu kita menanggapi dengan empati, bukan sekadar kemarahan. Filsafat Stoikisme memberi panduan yang sangat relevan. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain, hanya cara kita meresponsnya. Artinya, tujuan kita bukan mengubah mereka secara paksa, melainkan menjaga ketenangan hati. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak terluka oleh kata-kata orang lain, melainkan oleh cara kita menafsirkannya.
Ketika kita menyadari ini, kita tidak mudah terpancing oleh argumen yang penuh ego. Dalam percakapan, orang yang merasa paling benar sering berusaha mendominasi. Mereka mungkin memotong pembicaraan, mengulang pendapatnya tanpa henti, atau meremehkan ide kita. Disinilah kesabaran diuji. Kita bisa memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu, bukan untuk menyetujui, tetapi untuk memahami. Mendengar dengan tenang seringkali membuat mereka merasa diakui, dan ketika merasa diakui, ketegangan bisa mereda. Namun, mendengarkan bukan berarti mengorbankan kebenaran. Jika kita memiliki fakta atau argumen yang jelas, kita dapat menyampaikannya dengan sikap tenang, bukan dengan nada menyerang. Perbedaan antara diskusi dan debat terletak pada niat. Diskusi mencari pemahaman, sedangkan debat mencari kemenangan. Orang yang merasa paling benar biasanya datang untuk menang. Kita bisa memilih tetap berdialog, bukan berperang. Ada kalanya, cara paling bijak adalah menahan diri untuk tidak memaksakan argumen. Tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Seperti kata pepatah, jangan adu mulut dengan orang yang keras kepala, penonton tak bisa membedakan siapa yang benar. Memilih diam bukan berarti kalah, melainkan menang atas ego kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan terletak pada mengenali kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti. Dalam dunia profesional, kita mungkin bekerja dengan rekan atau atasan yang selalu merasa paling benar. Menyikapi mereka memerlukan strategi khusus. Pertama, fokus pada tujuan bersama. Alih-alih berkata, kamu salah, kita bisa berkata, bagaimana jika kita melihat data ini untuk mendukung keputusan tim? Dengan cara ini, kita mengalihkan percakapan dari adu pendapat menjadi pencarian solusi. Menggeser sudut pandang dari personal ke objektif dapat menurunkan ego yang memanas. Di lingkungan keluarga atau pertemanan, tantangannya berbeda. Hubungan emosional membuat kita lebih mudah terbawa perasaan. Saat menghadapi kerabat yang keras kepala, ingatlah bahwa menjaga kedamaian sering lebih penting daripada memenangkan argumen. Kita bisa menegaskan pendapat dengan lembut. Aku menghargai pandanganmu, tapi aku punya sudut pandang lain. Kalimat sederhana ini menunjukkan respek tanpa menutup kebenaran yang kita yakini. Bijak menghadapi orang yang merasa paling benar juga berarti menjaga batin sendiri. Setelah berinteraksi, penting untuk tidak membawa pulang emosi yang tertinggal. Jangan biarkan kata-kata mereka mengendap menjadi kemarahan atau kebencian. Latihan stoik seperti premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan situasi sulit sebelum terjadi, bisa membantu kita tetap tenang. Dengan bersiap mental, kita tidak kaget atau terseret arus emosi saat benar-benar berhadapan dengan mereka. Selain itu, kita perlu bercermin. Terkadang, keinginan untuk membuktikan mereka salah justru memunculkan kesombongan dalam diri kita. Tanpa sadar, kita pun merasa lebih benar. Disinilah introspeksi penting. Apakah kita benar-benar mencari kebenaran atau hanya ingin menang? Stoikisme mengingatkan agar kita mengendalikan ego sendiri sebelum menunjuk ego orang lain. Kebijaksanaan dimulai dari kesadaran akan kelemahan kita sendiri. Menghadapi orang yang merasa paling benar tidak selalu berakhir dengan perubahan di pihak mereka. Mereka mungkin tetap keras kepala, tetap yakin bahwa hanya mereka yang benar, namun keberhasilan kita tidak diukur dari seberapa banyak kita mengubah pikiran mereka, melainkan dari seberapa baik kita menjaga kedamaian dan integritas. Kita menang ketika tidak kehilangan kendali atas diri sendiri. Di akhir perjalanan panjang mengenal diri, ada satu kemampuan yang menjadi mahkota dari segala upaya. Kebijaksanaan. Bukan sekadar kumpulan pengetahuan, bukan pula sekadar kepandaian berbicara. Kebijaksanaan adalah seni melihat kehidupan dengan kejernihan, mampu menilai dengan tenang, bertindak dengan tepat, dan tetap teguh di tengah badai. Mengasah kebijaksanaan diri bukan pekerjaan semalam. Ia adalah proses seumur hidup, penuh refleksi, disiplin, dan keberanian. Kebijaksanaan tidak lahir dari banyaknya buku yang kita baca, melainkan dari cara kita memaknai setiap pengalaman. Seseorang bisa cerdas dalam logika, namun tanpa kebijaksanaan, kecerdasannya dapat menjerumuskannya pada kesombongan. Sebaliknya, seseorang yang mungkin sederhana dalam pendidikan bisa memancarkan kebijaksanaan yang mendalam karena ia belajar dari setiap peristiwa,
bahkan dari kesalahan paling kecil sekalipun. Filsafat Stoikisme menekankan bahwa kebijaksanaan adalah kebajikan tertinggi. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup yang baik berarti selaras dengan alam dan akal budi. Bagi para Stoik, kebijaksanaan berarti memahami apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak. Epictetus menambahkan, kita menjadi bijak bukan dengan mengumpulkan kata-kata indah, tetapi dengan melatih jiwa agar teguh terhadap cobaan dan rendah hati dalam keberhasilan. Mengasah kebijaksanaan diri dimulai dengan refleksi. Kita perlu menyediakan ruang hening untuk merenung. Apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana kita bereaksi terhadap masalah? Di mana kita tergelincir oleh emosi? Kebiasaan menulis jurnal, seperti yang dilakukan Marcus Aurelius dalam Meditations, adalah contoh nyata. Menulis membuat kita menatap diri tanpa topeng, menilai pikiran sendiri, dan menemukan pola yang perlu diperbaiki. Langkah berikutnya adalah mendengar dengan hati terbuka. Kebijaksanaan tumbuh ketika kita mau mendengar, bukan hanya mendengar suara orang lain, tetapi juga suara hati sendiri. Kita belajar dari nasihat orang bijak, dari kritik yang tulus, bahkan dari mereka yang menentang kita. Setiap interaksi adalah cermin. Kita hanya perlu keberanian untuk melihat pantulannya dengan jujur. Namun, mendengar saja tidak cukup. Kebijaksanaan menuntut pengendalian diri. Banyak orang tahu apa yang benar, tetapi gagal melakukannya karena dikalahkan emosi, marah, iri, takut. Mengasah kebijaksanaan berarti melatih diri agar keputusan lahir dari pikiran jernih, bukan dorongan sesaat. Disinilah praktik stoik seperti premeditatio malorum, membayangkan tantangan yang mungkin dating, membantu kita tetap tenang ketika yang tak terduga terjadi. Selain itu, kebijaksanaan juga berarti berani bertindak. Pengetahuan tanpa tindakan hanyalah hiasan. Orang bijak tidak hanya merenung, ia juga berbuat. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Ia tidak menunda karena takut gagal dan tidak gegabah karena tergoda sukses instan. Ia memahami bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi dan ia siap menanggungnya dengan penuh tanggung jawab. Mengasah kebijaksanaan juga mengharuskan kita melepaskan ego. Ego yang haus pujian dan pengakuan sering menutupi kebenaran. Orang yang bijak tidak sibuk mencari tepuk tangan karena ia tahu nilai dirinya tidak bergantung pada pendapat orang lain. Ia tidak merasa perlu selalu benar. Baginya belajar dari kesalahan lebih penting daripada mempertahankan gengsi. Kebijaksanaan erat kaitannya dengan kesabaran. Hidup tidak selalu memberi jawaban cepat. Ada proses yang harus dijalani, ada waktu yang harus dilewati. Orang yang bijak tahu bahwa tergesa-gesa hanya menambah kerumitan. Ia mampu menunggu, memperhatikan tanda, dan bertindak ketika saatnya tepat. Kesabaran bukan berarti pasif, melainkan keyakinan bahwa setiap hal memiliki musimnya sendiri. Di era modern yang serba cepat, mengasah kebijaksanaan menjadi tantangan besar. Informasi berlimpah, opini berseliweran, dan tekanan sosial mendorong kita bereaksi spontan. Disinilah latihan untuk berhenti sejenak menjadi sangat penting. Setiap kali kita tergoda untuk merespons cepat, kita bisa menarik napas, memberi jarak, dan bertanya, apakah tindakan ini mencerminkan nilai terbaik dalam diriku? Pertanyaan sederhana ini adalah pagar agar kita tidak hanyut oleh arus kebisingan dunia. Mengasah kebijaksanaan juga berarti menerima ketidaktahuan. Orang bijak menyadari bahwa pengetahuan manusia terbatas. Ia tidak malu berkata, "Aku tidak tahu." Sikap ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Dengan mengakui keterbatasan, kita membuka pintu untuk terus belajar. Seperti Socrates yang berkata, "Aku hanya tahu bahwa aku tidak tahu." Kita pun belajar merendahkan hati di hadapan luasnya misteri kehidupan. Pada akhirnya, kebijaksanaan bukan tujuan akhir, melainkan jalan. Ia bukan trofi yang bisa dipamerkan, melainkan cara hidup. Ia coba manca dalam pilihan sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghadapi kesulitan, dan bagaimana kita menjaga integritas bahkan ketika tak ada yang melihat. Kebijaksanaan tidak menuntut sorotan, ia cukup menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Sebagai penutup, mengasah kebijaksanaan diri adalah komitmen untuk terus berkembang. Kita mungkin jatuh, kita mungkin marah, kita mungkin sesekali tersesat, namun setiap pengalaman adalah bahan baku untuk pertumbuhan.
Seperti besi yang ditempa api, jiwa kita mengeras menjadi kokoh melalui ujian. Di sanalah kebijaksanaan sejati lahir, bukan dari kata-kata manis, tetapi dari perjalanan penuh keberanian untuk melihat hidup apa adanya. Setelah menelusuri 10 poin penting, kita belajar bahwa kebijaksanaan bukan sekadar tahu banyak, melainkan keberanian untuk terus belajar, mengendalikan ego, dan merangkul keterbatasan. Di dunia yang penuh kebisingan, kesadaran seperti inilah yang menjadi kompas agar kita tidak terjebak dalam ilusi kepintaran. Arah baru hadir untuk menemani langkah itu, menjadi ruang refleksi bagi siapa saja yang ingin melihat hidup lebih jernih, berani menghadapi diri sendiri, dan tumbuh dengan ketenangan. Jika Anda merasa pembahasan ini memberi makna, dukung perjalanan kami dengan berlangganan, membagikan video ini, dan menyalakan notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan mendalam berikutnya. Mari kita terus belajar, bukan untuk terlihat pintar, tetapi untuk menjadi manusia yang benar-benar bijak, yang mampu berdiri teguh dan tetap tenang di tengah arus perubahan.